kita tuh diajarin matematika, tapi kita tidak diajarin caranya belajar matematika. How does prompting work? Tuh makanya di kayak marketplace AI itu model tuh disebutkan prom ini untuk model apa, prom ini untuk model apa. Prom ini memang suatu produk yang tidak diciptakan untuk dikopas doang sebenarnya, walaupun emang orang Indonesia sukanya kopas aja sih. Kesalahan prompt paling fatal apa, bro? Kalau kita ngomongin workflow itu sebenarnya cuma ada 2. Orang bahkan nggak baca kadang promptnya, mereka asal kopas aja. Tools AI mana yang paling cepat menghasilkan uang bagi pemula? Kalau AI udah seganas itu, lama-lama brand nggak bakal hire influencer lagi. Tujuan hidup lo apa? Bentar gue nyari dulu. Pakai AI. Iya kan? Nggak gitu kan? Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan seorang kreator AI, founder dari marketplace AI. Dia juga bisa dibilang monetization and prompting coach AI. Namanya Immanuel Manurung. Welcome. Yap. Gue suka banget nontonin lu punya konten-konten, khususnya yang grafik-grafik yang gokil-gokil, yang aneh-aneh. Visual gitu. ya. Visual. Gue perhatiin makin kesini itu gua ada sedikit concern bahwa AI itu sangat membantu orang-orang yang ngerti how to use the tools. Dia bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi kreativitas dia menggunakan tools-tools tersebut. Tapi concern gua adalah eventually kalau makin banyak orang pakai AI based gitu kan ketara banget ya. Ini AI, ini non AI. Yeah. Apakah kira-kira menurut lu ke depannya akan makin tipis, bahkan hampir tidak bisa dibedakan mana itu manual based, mana itu AI based? Karena menurut gua AI is just an engine. Oke. Sebenarnya sih belakangan ini kan AI model yang baru ini udah apa ya, kita ngomongnya levelnya udah hampir bisa menipu mata kita lah. Ini dalam 1 tahun loh growth-nya loh. Dan itu percepatan bentuknya kan. Iya. 2 bulan, sebulan, bahkan mungkin tahun depan kita udah nggak bisa bedain lagi sih. Seganas itu? Seganas itu. Dan untuk perbedaannya ya, untuk perbandingannya, mungkin buat menghasilkan konten yang agak menipu mata ya, mungkin saat ini butuh workflow yang lebih kompleks lah ya untuk penggunaan AI tools ya. Tapi mungkin tahun depan itu bisa sesimpel nge-prompt doang. Oke. Kita nggak ada yang tahu. Jadi ya secepat itu teknologinya. Tapi kalau mau dibilang apakah akan mengaburkan batas antara yang real dan yang artificial, ya kita nggak akan bisa bedain ya ke depannya gitu. Kan grup keluarga juga udah bisa ada info HP. Iya betul. Ya kan? Iya. Grup keluarga. Iya. Mama apalagi tuh high speed data transfer kan. Jadi they don't know the difference ya. Iya, benar. Teman-teman, hari ini diskusinya sedikit technical, sedikit educational, ada fun-nya juga. Jadi disimak terus karena you will learn something very very useful. Karena Bro Immanuel ini orang yang hatinya besar, dia demen banget sharing, dia punya jiwa educational, dia suka mengedukasi orang. Lu juga selalu mengalokasikan waktu, lu sekarang bekerja di sebuah perusahaan dan lu juga bangun usaha lu juga at the same time, dan lu mengalokasikan waktu seminggu sekali ngajar di sebuah yayasan. Yep. Fondasi apa yang membuat lu berprinsip seperti itu? Lu bertumbuh dalam environment seperti apa seorang Immanuel ini? Oke, kalau ditanya saya bertumbuh di lingkungan seperti apa, situasi seperti apa, sebenarnya nggak yang kasihan-kasihan atau yang keras-keras banget sih lingkungan sih. Gue tumbuh di keluarga yang lembut sebenarnya, cuma dari kelembutan itu gue dapat banyak privilege juga sebenarnya, privilege. Iya nggak kaya-kaya banget sih, sederhana aja cukup. Cuma dari kelembutan itu gue ya belajar semua orang bisa dapat kesempatan yang sama lah ya. Soalnya ini gue bahas Alkitab sedikit nggak boleh? Soalnya malam baca Alkitab. Iya. Ya, yang penting tuh cukup aja sebenarnya udah oke lah ya. Terus dari situ gue kuliah di Jogja. Gue kenal banyak orang. Jadi ngerantau ini emang ngebuka mata gue banget. Gitu. Emang aslinya lu dari mana sih?
Gue di Bekasi tinggal. Oh, Bekasi. Lahirnya di Kalimantan. Oh, lahir di Kalimantan. Kalimantan, abis itu pindah Di planet Bekasi, di abis itu Bekasi, pindah ke Jawa gitu ya. Jogja kan, ketemu banyak orang. Kuliah geologi juga gue, geologi. Cuma di situ ternyata interest gue nggak ke arah tekniknya, nggak ke geologinya gitu ilmunya. Cuma gue menemukan sesuatu yang lain, bagaimana bersosialisasi gitu kan. Mulailah gue ikut-ikut kursus juga tuh. Justru bukan kursus yang berkaitan dengan kuliah gue gitu. Justru gue ikut-ikut kursus yang kita ngomongin social problem gitu, ngomongin ya masalah-masalah sosial yang kompleks. Gue mulai interest ke sana sampai akhirnya gue menemukan why gue tuh. Setelah lulus tuh abis itu kerja. Disitulah ada program MT dan kebetulan gue menemukan why gue di situ. Gitu. Apa why lo? Oke, jadi kalau kita ngomongin why kan peran kita di dunia ini ya, itu sebenarnya perjalanan panjang sih dan itu dipupuk dari nggak cuma dari experience tapi dari knowledge juga yang dipunya gitu kan. Jadi gue tuh pengen banget jadi social innovator gitu. Kita ngomong social innovator gitu ya. Dan untuk sampai ke sana sebenarnya AI ini momentum yang tidak gue duga juga. Cuma tetap visi gue akan ke arah sana gitu. Gue mau coba selesain satu masalah sosial aja yang kompleks gitu. Gue mau jadi pionir ya di situ. Makanya gue start lah cari-cari yayasan buat gue bisa ngajar, kasih sedikit lebih banyak insight supaya orang-orang bisa dapat kesempatan yang sama juga gitu. Keren. Tumbuh berkembang, belajar juga. Banyak sih sebenarnya mau diomongin banyak banget sih kalau ngomongin why itu soalnya kan panjang banget ya. Tapi tadi kan lu udah singkat ya, social innovator. Apa sih case study social innovator yang lu lihat di luar sana yang menjadi acuan gue pengen jadi kayak dia? Oke. Di luar sana tuh di Afrika sorry jangan yang di Afrika, di India. Itu study case-nya waktu gue di Coursera ada namanya gue agak lupa, cuma dia itu community yang memberdayakan orang-orang yang kena AIDS. Gitu. Dan ada juga di Afrika sana itu orang-orang yang misalnya sudah keluar dari penjara. Bagaimana lingkungan mereka melihat orang-orang seperti itu, mereka nggak punya kesempatan. Itu kan masalah sosial, kompleks problem juga gitu kan. Sehingga diberikanlah wadah, mereka bisa kerja di situ, mereka ngerasain dampaknya, mereka berbuat lebih banyak lagi untuk orang-orang yang seperti itu gitu kan. Itu bagus banget sih. Selesain masalahnya langsung human to human gitu. Jadi from the people for the people. Yes, betul. Lu lebih ke aliran itu ya. What can I contribute? Betul. Nah, menurut lu di Indonesia yang dari pembelajaran lu di umur lu sekarang, top 3 social problemnya apa sih? Gue nggak perlu ngomongin top 3 sih. Satu aja sih. Satu. Kita ngomongin pendidikan deh. What is the issue in pendidikan? Simple lagi nih. Kita nih kalau gue tarik masalah-masalah yang ada dari setiap orang yang sudah pernah ngobrol sama gue, dari yang paling dekat aja, explore deh. Misalnya explore. Kita nih nggak terbiasa untuk explore. Kita nih apa ya? Paling simpel lagi nih. Kita tuh diajarin matematika, tapi kita tidak diajarin caranya belajar matematika. Jadi learn how to learn. Itu konsep paling dasar sebenarnya. Sehingga kita mau explore apapun sebenarnya bisa gitu kan. Dan ini terlihat juga gitu. Bahkan di usia gue yang sekarang, teman-teman yang mungkin kesulitan ekspor, sekedar keyword untuk apa yang mereka ingin tahu aja gitu kan. Ngeblank kadang. Jadi kayak apalagi lihat algoritma sosial media, ini menurut gue sih emang masalahnya ada di pendidikan. Jadi ada social concern ya? Ya, ada social concern di situ. Makanya gue coba mulai dari paling simpel deh, dari yayasan deh, karena mereka kan, gue tahu di situ mereka kekurangan insight lah ya. Beberapa yayasan mungkin mereka kekurangan tenaga pengajar atau tenaga pengajarnya mungkin
tidak apa ya, insight-nya nggak terlalu banyak yang bisa dia kasih untuk anak-anaknya. Makanya start dari situlah gue coba buka mata si anak-anak itu gitu kan. Ya berefek juga sekarang ada yang, soalnya gue kan self development ya, gue ngomongin anak-anak di yayasan tuh yang usianya SMA sampai kuliah kan. Jadi ada yang sampai ke Semarang sekarang kuliah dia, ada yang SMA dia udah berprestasi juga belakangan ini kan, lebih kebuka lah. Ya seneng juga sih lihatnya sih bisa berdampak. Simpel aja dikit-dikit dulu sih gue sih. Lu umur berapa sekarang bro? 28. Oke. 28. Buat seorang Immanuel yang umurnya 28 yang berkecimpung di dunia teknikal, berkecimpung di dalam usaha juga, kerja juga, bisnis juga. Kenapa social development atau personal development itu penting? Itu yang ngedrive kita untuk melakukan sesuatu tuh lebih fokus, lebih passionate, lebih konsisten gitu kan. Orang kan biasanya ngomong motivasi kan konsisten, tapi kalau tidak diiringi dengan visi yang benar, yang mana itu harus datang dari jam terbang, knowledge yang sebenarnya akan lebih bagus kalau dipupuk dari kecil kan, dari mereka di-trigger kan. Gitu kan. Karena itu bukan yang tiba-tiba ketemu besok visi gue mau jadi ini, enggak gitu kan. Tujuan hidup lo apa? Bentar gue nyari dulu. Iya kan. Enggak gitu kan. Gue tanya sama AI gitu gue bro. Coba dong bantuin gue. Tanyain gue 20 pertanyaan biar gue bisa tahu tujuan hidup gue gitu kan. Benar. Terus AI-nya gratisan. Itu belum di-train pula. Nggak ada framework gitu kan. Visi ChatGPT semua ya kan. AI itu kan nggak selalu melulu tentang ChatGPT. AI itu ada yang buat coding, ada yang juga buat typing, literasi, narasi, copywriting, image, workflow, so many tools ya. Mungkin udah by now udah ribuan tools kali ya, now ya. Iya. Dan gue pengen masuk sedikit ke etika, karena gini, gue ngelihat di mana ada innovation, di situ ada juga threat. Dengan lu ngelihat begitu gampang, kan baru-baru ini gue sering tuh ngelihat konten-konten yang ada mukanya Pak Purbaya, mukanya Pak Balil, keren sih. Maksudnya secara ininya cakep sih. Maksudnya buat entertainment itu keren gitu. Tapi sometimes hal yang kita ngelihat keren itu di sisi lain that could be another bullying, that could be another, itu bisa menjadi another bullying konsep, another mungkin di negara-negara seperti US yang there is open speech, ya kan, you can fairly, lu bisa secara terbuka mengekspresikan apa yang lu rasa, nggak usah baper gitu. Tapi di satu sisi yang namanya fraud itu kan juga bisa tinggi ya bro. Iya. Dengan adanya AI, apalagi lu bisa cloning muka, lu bisa cloning voice dan sebagainya. Nah gimana kita menjaga dari kacamata lo ya, gimana kita menjaga dan mengedukasi orang pentingnya mengerti etikanya dan juga identitas digital kita sebagai pengguna digital. Gimana kita menjaga identitas kita biar nggak gampang dibocorin, meskipun di Indonesia semuanya sudah bocor. Udah bocor juga, ya itu dia baru mau bilang. Apa yang lo mau jaga gitu apa yang mau dijaga, benar. Oke. Ayat ethicsnya. Aduh, kalau kita ngomong ini sebenarnya masih abu-abu banget sih. Mau di luar gitu kan, bahkan regulasinya. Ini sebenarnya karena perkembangan teknologinya itu timingnya tuh lebih cepat dari apa yang bisa kita terima gitu kan, apa yang bisa kita pelajari dulu kan. Baru belajar 2 chapter dia udah bikin 3 buku kan. Jadi ya mau nggak mau kan akan sama lah kayak kalau kita main basket dulu kan nggak ada pelanggaran ini, tapi karena ada situasi tertentu, makanya dibuatlah rulesnya seperti ini ya. Kita masih kayak gitulah. Gitu kan, masih belajar dari apa yang bisa terjadi gitu kan di sosial media kan, walaupun banyak banget yang terjadi sebenarnya kan. Cuma
yang kalau misalnya data juga tadi apa yang bisa dijaga ya sebenarnya itu dari awareness kita aja, baca privacy policy-nya dari tiap tools yang dipakai sebenarnya. Baca Benar. ini bahasa yang paling bahaya nih. Berapa orang yang baca bro? Sebelum saya daftar Meta dulu juga emang gak baca, checklist aja gitu kan. Baru-baru ini ya bacalah privacy policy-nya. Memang agak sama, cuma beberapa poin tuh kadang bisa agak concerning gitu kan. Yeah. Terus setelah dari situ mungkin yang harus lebih aware adalah orang-orang yang tidak terbiasa mengenal teknologi ini ya, yang fraud tadi kan kita ngomongin wajah, audio segala macam bisa di-clone gitu kan. Ya lebih hati-hati aja jadinya jaganya ketika ada orang yang ini jadi harus verifikasi, mungkin lebih aware lah, ada berarti gue harus ini dulu sebelum gue percaya nih sama si nomor ini misalnya gitu kan. Atau mungkin misalnya kadang nih orang tua juga yang foto-foto anaknya suka dikirim, suka dipost. Iya, dipost. Itu sejujurnya tuh gue rasa itu bahaya sih itu sih. Bisa jadi apa. Wah. Be careful lah ya. Apalagi yang jahat itu makin pinter seiring berjalannya teknologi makin ini, justru mereka yang pertama kali ambil celah kan. Iya, dan podcast edukasi seperti ini yang nonton juga bukan orang baik, yang jahat juga ikut nonton. Iya, ikut nonton juga benar. Makanya jadi serba salah. Iya, serba salah benar. Jadi etikanya, kesimpulannya tahu diri, jaga diri, dan juga buat teman-teman yang lagi nonton, kalau budayakan baca privacy policy, dan sekarang ada cara paling cepat untuk baca buat orang-orang yang males. Copy paste semuanya, masukin ke GPT, terus bilang explain to me, jelasin ke gue maksudnya apa gitu kan. Benar-benar. Terus kasih tau gue bahayanya apa, jelasin ke gue untungnya apa, bahayanya apa, lakukan analisa secara SWOT, strength, weakness, opportunity, threat dalam privacy policy ini apa aja gitu. Itu mungkin menjadi satu tips yang simple sih sebenarnya. Bro, lu kan sebagai bisa dibilang creator AI, lu juga bangun bisnis yang namanya Marketplace AI Indonesia. Lu adalah yang pertama kali ya ngomongin Marketplace AI kayaknya. Kalau Marketplace kan udah umum ya. Marketplace AI gitu. Itu apaan sih? Binatang macam apa ini? Coba jelasin di kebun binatang yang segitu luas. Jadi ini sebenarnya muncul karena ada karena demand yang tinggi. Demand itu seperti apa? Mungkin demand demand tuh misalnya orang-orang yang membutuhkan AI produk gitu ya, berbagai macam gitu kan. AI produk tuh kayak apa? Prompt, workflow bisa, atau kita ngomongin apa lagi? Bahkan sampai digital art yang AI generated juga bisa. Yang benar-benar quality gitu ya. Ya, wallpaper aja orang ada jual 7 euro laku kok di luar gitu kan. Walaupun di Indonesia gue nggak yakin sih digital art bisa ini sih. Di luar memang lebih menghargai digital. Yes, betul. Ya, apalagi yang bisa terjadi, custom GPT aja gitu kan, atau SaaS bahkan dari workflow yang dikemas dengan bentuk platformnya mereka sendiri. Itu kan banyak banget kan demand-nya sebenarnya kan. Yang pengen tuh banyak. Tapi saat pertama kali AI ini booming, orang tuh harus cari satu-satu per kepala gitu kan, yang lewat aja algoritmanya sama mereka. Iya, betul. So gimana kalau gue kasih lah win-win solution-nya kan. Jadi orang-orang yang kadang kan AI creator juga nggak banyak yang bisa punya exposure gitu kan. Padahal mereka punya skillful gitu kan. Mereka skillful, mereka punya produk bagus gitu kan. Idenya juga bagus gitu kan, ngomongin generatif. Oke lah kalau gitu, gimana gue jadiin aja satu platform. Kebetulan trafficnya saya ada buat user-usernya. Saya pertemukanlah di Marketplace AI. Sebenarnya kan jadi orang tengah aja. Ya, berarti mempertemukan talent with industry ya? Atau with demand ya? Betul, supply demand-nya diketemuin aja di satu platform gitu kan. Jadi orang kalau mau cari AI based product langsungnya ke Marketplace AI gitu kan. Simple sebenarnya.
Gitu, disitulah mulainya. Dan dari mana gue dapat referensinya? Dari luar negeri juga sebenarnya. Udah ada juga. Udah ada namanya gitu kan, prom base namanya gitu. Dan gue lihat growth-nya kok makin lama makin banyak. Even though kayak prom gitu kan, kita ngomongin atau workflow, orang-orang di luar sudah terpapar banyak gitu ya. Tapi tetap aja gitu banyak yang beli gitu kan. Oh berarti di Indonesia akan bisa diimplement. Dan ini yang akan menurut gue akan mempercepat pertumbuhan literasi betul. AI juga akan lebih cepat. Betul. Gue menyimpulkan dari pengalaman gue bahwa kita itu sekarang karena kita dituntut oleh waktu, jadi semua serba cepat. Jadi kita itu keteteran punya ruang untuk jeda untuk memahami sesuatu. Jadi kita biasanya ngambil copy paste. Nah, gue pengen ngebahas sedikit tentang prompting. Habis itu gue akan ngebahas workflow. Nah, teman-teman bakal dapat insight bagus banget nih. Jadi sebenarnya prompting itu, kalau kita beli nih prompt, sebenarnya kita beli promptnya kita run itu langsung bakal bagus, atau sebenarnya kita kudu train dulu engine-nya. Jadi kita nggak bisa semena-mena ambil prompt atau kita beli prompt terus kita run the prompt. Atau gimana? How does prompting work? Nah itu pertanyaan. Oke, jadi prompt itu kan sebenarnya bentuk delegasi juga. Sama kayak manusia, delegasi ke manusia gitu kan. Cuma ini kita delegasinya ke mesin. Mesin yang mau kita delegasikan tugasnya itu kapabilitasnya tuh beda-beda. Itulah yang kita sebut sebagai model ya biasanya. ChatGPT kan ada model yang GPT-5, Kling bahkan gitu ya. Atau yang generative AI lainnya itu kan modelnya ada banyak kan. Proses mereka mengolah data itu juga berbeda, outputnya akan beda juga. Itu makanya di kayak marketplace AI itu model tuh disebutkan prompt ini untuk model apa, prompt ini untuk model apa. Ketika dia modelnya misalnya pas, dia akan dapat output seperti itu. Tapi ketika dia mau coba implementasi struktur prompt yang sama untuk model yang lain, maka dia harus ada proses recreate lagi struktur promptnya dong, supaya outputnya jadi output terbaik ketika kita nge-prompt menggunakan model yang satu itu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketika teman-teman beli prompt gitu ya, prompt itu kalau sesuai modelnya teman-teman bisa kopas, tapi sebenarnya yang saya harapkan adalah teman-teman mengerti workflow-nya sehingga prompt yang dari satu bait tadi, misalnya satu paragraf itu, teman-teman bisa recreate, bisa use case-nya tuh jadi banyak. Karena logiknya dia paham. Betul. Gitu. Jadi nih prompt idea buat misalnya sinematik misalnya. Sinematik apa gitu kan, kita ngomongin visual misalnya prompt visual sinematik ala Jepang gitu kan. Nah, dari 5 prompt contoh itu teman-teman harapannya bisa breakdown lagi jadi 100 prompt lainnya gitu kan. Kalau kita memahami dan kita bisa recreate. Betul. Itu lagi kayak tadi aja Om jelasin nih yang privacy policy dikasih ke ChatGPT gitu kan. Habis itu minta SWOT analysisnya gitu kan. Itu logika berpikir manusia juga yang teman-teman juga harus punya itu kan. Supaya dari situ dia bisa banyak lagi turunannya gitu kan. Jadi prompt ini memang satu produk yang tidak diciptakan untuk dikopas doang sebenarnya, walaupun emang orang Indonesia suka kopas aja sih. Jadi repost gitu kan. Gitu. Jadi memang disarankan buat teman-teman kalau mau pakai AI bolehlah ikut kelas-kelas belajar prompt engineering ya. Belajar prompt engineering sama beli prompt template beda nih. Beda, betul. Belajar prompt engineering ada, lu juga ngajar, lu juga sharing gue, tapi gue bentuknya visual kreatif ya promptnya. Kan ada prompt memang buat yang technical banget, buat sistem dan kawan-kawan. Kalau lu fokus ke visual kreatif. Visual kreatif gitu. Sekarang kita masuk ke workflow. Apa sih konsep workflow di sini? Kalau orang awam kan taunya workflow perusahaan gue itu alurnya begini, flowchartnya begini. Pemimpin, nanti di bawahnya ada ini, nanti di bawahnya ada wakil, nanti di bawahnya ada manajer, bla bla bla. Nanti ini flow-nya, keputusan flow-nya begini, keputusan delegasinya begini, bener kan? Nah itu kan kalau kita ngomongin secara offline. Tapi when it comes to engine, kalau kita ngomongin ke engine, gimana? Kita ngomongin workflow ya. Kalau kita ngomongin workflow itu sebenarnya cuma ada 2. Kita ngomongin trigger action aja sebenarnya. Kita ngomongin triggernya apa, dia
actionnya ngapain, outputnya apa, input proses output gitu kan. Nah input proses output ini gitu ya, trigger dan action ini itu kalau dibagi, misalnya kita ngomongin satu contoh konten aja deh, konten gua itu kan dia punya output, ada guanya ngomong dan ada ya kita ngomongnya B-roll lah. Nah, komponen-komponen tersebut itu kan dibuat secara manual ya. Sebelumnya ya, sebelum ada AI dibuat secara manual, editingnya apa segala macam melalui proses A, B, C, D, bla 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 segala macam. Nah, proses-proses ini kalau digabungin kan jadi suatu workflow. Jadi kalau misalnya gue ngomongin biasanya sama di community gue, itu workflow itu lu lihat dulu outputnya, resultnya itu mau seperti apa. Baru di breakdown jadi proses-proses di dalamnya, ada proses A, B, C, D, E, F, G misalnya gitu kan. Dari benar-benar bikin script. Bikin script berarti kalau kita tadi ChatGPT, kita inputnya teks berupa perintah gitu ya. Habis itu diproses, outputnya adalah teks juga. Script. Text to text itu satu proses. Jadi scriptnya. Itu satu proses. Habis itu scriptnya mau kita combine sama foto muka gua ngomong. Berarti itu dari teks ya, script ya, teks, terus ada referensi muka gua, berarti ada visual gua, image misalnya ya, yang image udah dimasukin ke sebuah library. Yang udah dimasukin ke sebuah library. Habis itu diproses, digabungin, habis itu outputnya jadi video. Itu kan proses berbeda lagi. Benar. Nah, proses-proses itu sampai itu baru nanti video, belum audio gitu. Belum editing misalnya, ada juga kan yang emang otomatiskan proses B-rollnya, input B-rollnya. Seluruh proses itu jadi satu workflow. Apakah bisa dengan proses-proses yang berbeda? Bisa. Jadi kayak ini kita ngomongin kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 0,5 tambah 1,5 bisa 2 juga gitu. Gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan, kalau gue sih biasanya kasih analogi workflow tuh buat kreatif ya, visual kreatif tuh kayak gitu. Jadi apapun yang bisa diotomatisin dari proses-proses manual yang manusia kerjakan, itu sebenarnya bisa diotomatisin pakai AI gitu. Proses-prosesnya. Cuma ya itu kan masih satu-satu ya. Kalau kita ngomongin agent beda, kita ngomongin dari terus minta ini langsung outputnya jadi. Nah itu nanti lu boleh sambil cerita aja. Jadi dari kita tadi ngomongin workflow, sekarang kita masuk ke AI itu agentic. Jadi ada 2 tipe nih, generatif sama agentic. Apa bedanya? Kalau kita ngomongin generatif tuh yang teman-teman pakai sekarang, ChatGPT, ChatGPT kita ngomongin dia menyelesaikan satu-satu proses tadi. Text to text, text to image, image to video gitu kan. Nah, agentic kita ngomongin satu workflow, itu dia sendiri udah selesaikan semuanya. Berarti dia dikasih tahu outputnya gue mau begini, lu pikirin deh prosesnya. Jadilah outputnya seperti yang teman-teman mau. Itu kita ngomongin agentic ya. Gitu. Itu bedanya dengan generatif. Generatif masih mengisi satu proses lah tiap model gitu. Kesalahan prompt paling fatal apa, bro? Kesalahan prompt paling fatal adalah tadi. Orang-orang tuh logika berpikirnya ya apa ya? Ngomong ya agak sulit juga. Mungkin bisa dibantu, bro. Logika berpikirnya tanpa logika. Pakai feeling gitu kan. Di Kopas promptnya kok enggak sesuai hasilnya gitu kan. Sudah dibaca belum promptnya? Orang bahkan nggak baca kadang promptnya. Mereka asal Kopas saja gitu kan. Apa karena bahasa Inggris? Enggak juga, tinggal minta ChatGPT untuk translate kok. Iya, betul. Tapi Indonesia kan. Iya, tapi nggak banyak yang melakukan itu. Ya nggak tahu juga sih apakah memang kita terjebak dengan apa-apa tuh pengennya instan. Ya, kita terjebak sama apa-apa pengen instan, dan memang kita itu sekarang kan kena dopamin overload ya. Jadi kita tuh pengen banget lihat segala sesuatu tuh terburu-buru. Hasilnya gimana? Gimana? Jadi kita ngomongnya result oriented. Result oriented. Padahal hasil yang baik itu dihasilkan melalui proses yang bagus. Maksudnya proses yang cukup rigid ya. Iya, betul. Bagaimana membuat prompt agar konten viral?
Bagaimana membuat prompt agar konten viral? Flow-nya. Misalnya gue lagi pengen bangun konten. Supaya konten gue viral tuh cara proses berpikir gue gimana sih baru gue translate ke prompt. Oke. Ini menarik. Jadi sebenarnya teman-teman, viral itu by reference. Sebanyak apa reference yang kita punya, atau kalau misalnya kita nggak pakai otak kita lah, AI-nya punya. Gitu. Tapi masalahnya AI ini itu masih kalau kita ngomongin ChatGPT itu masih general banget. Tidak bisa yang spesifik banget, dan jawabannya akan bisa ditemukan di orang lain juga gitu kan. Kecuali itu ada input dari kita. Untuk saat ini kita harus kasih input dulu, reference ke dia, supaya dia bisa bantu kita. Jadi pada ujungnya sekarang saat ini AI ini masih tools yang sebenarnya harus kita utilize, kitanya sendiri nih. Jadi kenapa momentum gue naik pun itu karena 3 tahun kebelakang gue belajar marketing, perbanyak preference dan kawan-kawan gitu kan. Maka itu juga yang gue minta sama community member gue tuh banyak yang preferensi. Ketika referensi sudah banyak, itu tuh baru kita akan menggunakan AI untuk recreate proses viralnya. Referensi di sini misalnya kumpulin 20 atau 100 video viral. Betul, itu contohnya. Di niche tertentu. Betul. Misalnya gitu. Nah begitu lo kumpulin, barulah kita yang pelajarin kita atau kita kirim ke AI untuk pelajarin? Kirim ke AI. Gitu. Jadi dikirim aja ke AI. Transcribe nih misalnya, kalau misalnya promptnya bentuknya yang scripting misalnya. Gue punya 20 referensi nih. Gitu kan, lu jadiin satu docs gitu kan, lu masukin ke Google ChatGPT. Coba lu analisa poin-poinnya gitu kan, komponen-komponennya gitu kan. Kasih bracket gitu yang bisa gua customize nanti ketika gua mau coba implement untuk niche dan topik lain misalnya. Banyak banget use case ya ketika teman-teman punya referensi, itu mau dijadiin apapun bisa. Betul. Mau itu dijadiin visual dengan script yang sama misalnya, jadiin tiap kalimatnya prompt visual buat b-roll gua. Itu kan bisa juga sebenarnya, gampang banget. Di luar negeri itu bahkan ada yang followersnya sampai 500 juta itu cuma video-video 5 detik yang aneh-aneh, video kucing deh. Bisa follower sampai 2 juta tuh gimana ceritanya, bro? Itu kan ya, di Indonesia di luar nalar. Di luar nalar. Karena entertainment bener. Dan kalau kita ngomongin monetize ya itu nanti lah ya. Ngomongin monetize ya sebenarnya kalau ada traffic, demand-nya apa, kita tinggal provide aja produk ya kan sebenarnya kan. Gitu. Tadi sampai mana tuh? Sampai ngomongin tentang reference. Reference. Nah, dari referensi itu kita lempar ke AI itu bisa tuh recreate jadi konten viral baru yang pastinya itu sesuai dengan yang lo mau. Gue mau skripnya sama tapi gue mau b-rollnya beda misalnya. Atau gue mau skripnya based on karakter gue. Atau apalah, bisa banyak banget sebenarnya. Jadi ya by reference, baik lagi gitu kan. Teman-teman punya referensi sebanyak apa, itu yang menentukan juga sebenarnya kan teman-teman capable atau enggak. Lu buka kelas-kelas kayak begini nggak yang ngajarin step by stepnya, atau lu ada referensi nggak? Gue buka, benar. Dan tapi di situ tuh gue nggak ngajarin yang spesifik tools banget tuh. Ada lah beberapa tools yang memang oke lah ya. Cuma yang paling gue tekenin adalah gimana nih orang bisa paham workflow-nya sehingga dia bisa berpikir bisa lebih benar lagi gitu kan. Dia bahkan bisa berpikir lebih berbeda dari apa yang gue pikirin gitu kan. Ketika gue mau bikin output konten ini gue pakai workflow A, dia kalau bisa pakai workflow B, ciptaan dia sendiri. Gitu kan. Habis itu ya intinya setelah dia mengerti basicnya, soalnya itu aja, trigger action aja gitu kan. Barulah dia di dalam situ gue cekokin banyak-banyak referensi. Di luar sana ada ini loh, di luar sana ada ini loh gitu kan. Coba pelajarinnya itu sebenarnya. Jadi kalau ngomong kelas sebenarnya yang gue jual adalah informasi ya di luar. Bro, seberapa besar dampak AI merubah hidup lu? Besar sih, lumayan sih. Iya, oke lah. Dari pertama ya,
percepatan yang terjadi di hidup gue adalah pertama yang pasti knowledge gue. Yang biasanya gue cuma mungkin dari baca buku atau gue ya nonton podcast atau beberapa video tutorial segala macam. Tapi sekarang akses knowledge gue lebih banyak karena gue lebih punya networking juga. Networking gue gitu kan, orang-orang yang mau ngobrol sama gue kayak lu nih Om. Ini kan akses belajar gue juga sebenarnya. Jadi knowledge gue itu yang pertama gitu kan. Gue tahu supply demand-nya lebih banyak tuh. Terus yang kedua adalah yang pasti kondisi finansial gue itu berubah gitu kan. Dan kondisi finansial yang berubah ini membawa gue lebih passionate lagi ngerjain apa-apa gitu kan, karena resultnya udah kelihatan gitu kan. Dimana ada cuan di situ udah semangat. Semangat. Makanya gue udah bilang juga ke community, lu coba pecah telur sekali aja. Iya. Langsung tuh. Betul. Semangatnya beda ya. Semangatnya beda, bener. Tools AI mana yang paling cepat menghasilkan uang bagi pemula? Tools AI mana? Waduh. Sebenarnya tools AI mana yang bisa menghasilkan paling cepat adalah tools AI yang bisa dimonetize dengan affiliate system. Oke. Gitu. Jadi apalagi tools AI zaman sekarang kan bentuknya komisinya recurring ya. Gak kayak kita jualan buku misalnya ini affiliate fee-nya one time payment gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jualan tools ke orang nih, lu pakai tools ini untuk generate ini gitu kan. Dan orang itu berhasil, bulan depan dia subscribe lagi. Gue dapat lagi komisinya kan, recurring kan bentuknya kan. Ya, recurring commission ya. Yes, betul. Karena modelnya subscription gitu. Jadi tools yang punya model recurring affiliate ya, commission. Dan yang paling powerful buat dapetin traffic saat ini sih. Oke. Gitu. Jadi banyak sekali orang membangun konten. Ini bagus nih. Jadi ini juga another model cuan sih teman-teman. Jadi lu misalnya jadi konten kreator, lu nge-review tools. Lo coba toolsnya, lo pakai, lo review, terus lo bilang sama orang kan sering tuh DM nanti saya kirim toolsnya, ya kan? Iya. Ya kan? Nah itu adalah affiliate dan mereka melakukan pekerjaan yang lu belum lakuin. Mereka udah coba review, mereka udah coba invest, mereka udah beli, mereka udah join membership, mereka udah spend the money to test. Oh ini keren, gue harus rekomend. Ya fair sih menurut gue. Iya, benar. Tools apa yang dipakai sama Immanuel setiap hari? ChatGPT udah pasti ya. ChatGPT itu udah pasti gitu kan. Oke, terus kalau buat konten-konten yang gue personal, ngomong, lip sync, buat produksi konten gue yang dengan tidak shoot manual gitu ya, pakainya HeyGen saat ini ya, konten-konten UGC. Itu pakai HeyGen. Terus kalau misalnya gue eksperimen, karena gue kan sekarang lagi belajar banget masuk ke industri kreatif juga gitu kan. Soalnya prom ini mau gue bawa coba prom digital art lah gitu kan. Jadi gue harus masuk ke industrinya juga, belajar. Itu gue pakai buat sinematik gue pakai Kling AI. Buat UGC yang lucu-lucu biasanya itu produk-produknya Sora dan Google View. Wow, nice. Makin kesini sih makin mengkerucut ya model-model yang powerful ya. Yang biasa yang dulu dipakai terus ketinggalan tuh udah mulai hilang tuh. Jadi kita udah bisa lihat nih pilar-pilarnya. Oh, buat konten ini toolsnya apa itu udah bisa kelihatan, udah mulai kebaca gitu. Karena toolsnya udah mulai menajam ya. Iya, udah mulai menajam, betul. Bro, rencana besar untuk marketplace Indonesia apa, bro? Rencana besarnya, what is your dream? Oke. Rencana besarnya ya sebenarnya apa ya, kita ngomong ini sama lah kayak zamannya konten kreator meledak di Indonesia lah. Gue pengen AI kreator lah. Ini versi barunya orang jualan digital product, tapi ini kita ngomongin AI product lah. Gue pengen punya brand positioning seperti itu. Dan harapannya karena gue kan bantu kirim traffic juga nih. Kadang gue ngiklanin juga, nggak masalah tuh yang pecah-pecah telur. Kadang makasihnya mereka tuh bikin saya semangat. Soalnya marketplace saya ini sebenarnya nggak ada uangnya buat gue tuh nggak ada uangnya. Kita ngomongin cuma berapa persen fee gitu kan. Nggak ada uangnya, cuma ngebantu orang gitu kan, jadi word of mouth gitu kan, kita ngomonginnya mulut ke mulut, sehingga lebih banyak lah orang ke trigger buat
masuk ke teknologi kan, pagi di percepatan yang kayak gini, gapnya tuh nggak boleh jauh banget gitu. Jadi Itu kayak pengaruh ke industri ya. pengaruh ke industri, betul. Nah dari situ ya, kalau misalnya sudah banyak, baru kita mau go internasional sebenarnya. Makanya format prom di marketplace AI, kalau store mau ngelisting itu gue ngikutin format promnya di luar negeri jualannya. Karena suatu saat ketika trafiknya sudah banyak, gue mau larikan itu ke luar negeri biar marketnya tuh nggak habis di domestik aja. Betul. Jadi lo Gitu. bukan hanya go for local, tapi go local to global ya. Yes, Local betul. to global. Very good. Itu sebenarnya semangat yang gue baru-baru ini ngobrol sama temen gue. Gue bilang gue bingung kenapa orang Indonesia itu kadang-kadang terpaku dengan market Indonesia mulu. Apa terjebak sama narasi 200 juta orang gitu kan dan sebagainya, 300 juta orang. Sedangkan kalau lu punya kemampuan berbahasa Inggris, lo itu punya market cap minimal 2 billion people globally. Ya, betul. Gitu kan. Dan lo kalau bisa pegang 0,01% Iya. gitu kan. Itu udah gila banget loh. Jadi maksudnya, jadi makin besar market size-nya, makin probability-nya makin ada buat lo masuk gitu. Betul. Justru makin kecil market size-nya, makin kacau probability-nya karena red ocean jadinya. Betul. Bro, beneran semudah itu bikin duit dari AI? Ya, benar. Beneran. Wow. Beneran. Berarti lu pada kalau nggak masuk sih kelewatan nih. Kadang gue mikir ya, kalau AI udah seganas itu lama-lama brand nggak bakal hire influencer lagi. Nanti bakal begitu banyak keluar AI influencer. Kan sekarang udah ada sih. Udah ada. Udah ada. Tapi nanti akan lebih banyak lagi atau emotionnya akan mati nggak sih? Menurut gue seperti biasa, bumi akan menemukan titik seimbangnya lagi. Ketika AI konten misalnya sudah sangat masif, itu orang akan kembali, menurut gue akan mencari yang konvensional lagi. Oh, because memang itu cara kita bekerja ya. Yes, betul. Kita selama penasarannya belum habis sampai kita nek baru akhirnya kita balik lagi. Yes, gitu ya. betul. Itu human nature banget ya. Iya benar. Makanya pijat tradisional yang muter-muter ke rumah-rumah masih ada sekarang. Itu udah natural lah. Gitu. Apa AI project pertama yang menghasilkan uang untuk lo? Oke, ini kita ngomongin project atau yang Income lo. Pokoknya income gue pertama ya AI ya, itu dari affiliating tools. AutoShorts namanya, AutoShorts AI. Jadi itu tools buat bikin short reels gitu ya. Kalau lo pernah denger cerita-cerita horor, cerita apa, modal taruh script abis itu videonya jadi langsung auto upload. Nah gue jualan tools itu, affiliatein lah. Disitulah gue pertama dapat $7 pertama dari satu orang nge-subscribe. $7 pertama. Iya. Wow. Abis itu mulai banyak nih, abis itu recurring. Disitulah channelnya. Abis itu tadi gue nggak mau jualan kelas, cuma orang Indonesia ini demand-nya pengen kelas gitu ya. Udah. Karena memang suka dituntun. Iya Suka benar. dituntun. Ya, suka Akhirnya gue bikin lah kelas juga. Sebenarnya banyak sih revenue channel sih. By project juga ada. Oke. Banyak banget possible. Berapa lama bro untuk orang awam bisa mulai dapat income dari AI? 1 bulan pertama tuh udah sangat bisa. Listing aja di marketplace AI itu udah pada pecah telur. Oke. Jualan prom doang ya. Jualan prom aja udah. Jualan prom aja udah banyak. Makanya lo harus belajar cara bikin prom. Yes, Jangan betul. lo suruh ChatGPT bikinin prom gue terus lo jual gitu. Itu semua juga bisa ya. Di sini lucunya gitu sih. Iya benar-benar. Cara tercepat untuk orang bikin 1 juta pertama dari AI. 1 juta pertama ya. Saat ini Coba gue bikin skenario nih. Gue punya IG, follower gue baru 200. Nah, terus cara tercepat gue bikin 1 juta pertama gimana? cara tercepatnya buat bikin 1 juta pertama, ini kita kalau ngomongin yang pertama ya. Ya pasti personal branding tuh udah paling oke lah kalau misalnya Perlu ya? Perlu menurut gua. Berapa lama sih orang butuh bangun personal branding, bro? Kalau misalnya udah emang orangnya capable, bisa tuh kita taker orang yang capable dan belum waktunya gitu ya. Nggak sampai sebulan kok, gue dapat 10.000 followers pertama gue tuh 16 hari. 16 hari? 16 hari. 10.000 followers Yes. pertama. Di Wow. konten kedua tuh gue langsung FYP.
Wow. Tapi kan itu gue ngikut momentum ini kan bukan karena gue tiba-tiba ikut momentum aja gitu. Itu karena gue udah yakin gue capable ngomongin ini gitu. Okay. Based on experience gue 3 tahun ke belakang sampai mata gue hitam nih gitu kan. Yeah. Belajar di dunia marketing, sosial media gitu. Jadi sebenarnya kurang dari sebulan. Kalau teman-teman nge-push itu bisa apapun yang di-push bisa. Buat orang awam. Buat orang awam ya. Gua rasa sih 2-3 bulan lah. Bulan pertama tuh dia logika berpikirnya dulu. Karena gameplaynya kan ada gameplay sosmed. Kita baru ngomongin produksinya menggunakan AI gitu kan. Listing sebenarnya cuannya bisa dapat di bulan kedua gitu kan. Karena traffic gue yang kirim ke marketplace AI gitu kan. Atau teman-teman bisa platform apapun yang teman-teman bisa listing deh. Yang penting listing dulu produknya gitu kan. Masalah pamerin dulu bener. Kalau nggak orang nggak tahu. Bener gitu kan. Nanti traffic ya gampang lah itu traffic 3 bulan kalau benar-benar ditekunin menurut gue sih bisa sih. Di push ya. 1 juta pertama loh. 1 juta pertama. Dapat. Nah sekarang kita naik nih 100x. Gimana caranya bikin 100 juta pertama dari AI? 100 juta pertama. Kalau kita ngomongin 100 juta pertama berarti revenue channel kita nggak cuma dari jualan AI produk yang kayak Prom tadi juga. Kita ngomongin ada banyak. Kalau gue tuh 3 pilarnya ya. Pertama itu dapat dari affiliate fee tools gitu kan. Teman-teman juga bisa. Jadi tiap tools tuh biasanya ada kreator partner program. Oke. Itu biasa apply tuh, ngirim email. Biasa kan teman-teman ngirim email gitu-gitu. Baca email dulu ya. Lagi baca bro. Dan itu biasanya mereka nggak perlu yang trafficnya banyak-banyak. Yang penting dia review tagnya oke, dilihat gitu kan. Portofolionya nggak harus yang trafficnya sampai 10.000, 100.000 viewsnya. Nggak perlu. Yang penting bagus nih kontennya dia gitu. Itu udah banyak kok yang jadi creator partner program itu. Itu teman-teman akan dapat akses gratis ke toolsnya gitu kan. Dan sekalian juga gitu kan affiliatein, dapat benefit-benefitnya. Itu banyak sebenarnya tools-tools yang pioneer tuh ya. Terus yang kedua setelah tadi yang pertama dapat income fee dari affiliate toolsnya. Yang kedua itu teman-teman bisa garap project. Ya mungkin kalau misalnya buat yang awal-awal nggak yang gede-gede banget kayak project commercial ads 1 mm gitu ya. Mungkin project 1 sampai 10 juta lah. Project konten gitu kan ya. Yang pakai UGC gitu kan itu masih oke. Terus di luar itu AI produknya teman-teman sendiri yang tadi jualan prom, workflow, dan itu udah banyak kok yang laku kok. Bahkan sebelum aku iklanin udah ada yang laku aja orang tuh di marketplace AI gitu kan. Karena trafficnya bahkan traffic aku doang gitu. Belum orang lain yang ngomong itu gitu. Bahkan di case tertentu gitu ya, ada salah satu memberku, dapat duit dari mana bro? Dapat duit dari bikinin konten buat orang. 30 konten, satu kontennya 10.000. Dia kerjain misalnya 2 jam lah 30 konten, nah sejam lah. Karena outsource ini emang bener-bener gampang banget gitu kan. Scriptnya kasih jadi PT ini 30 konten gitu kan. Kalau 2 jam dia punya 4 klien aja sehari. Itu udah berapa tuh? Kalau satu orang 300.000 berarti udah 1,2 juta. Betul. Sehari. Tinggal penuhin aja jadwal hariannya kayak kerja 8 jam tapi dia dapat 30 juta kan. Iya betul. Jadi banyak banget yang penting tuh teman-teman atur aja dari segini porsinya revenue channel gue berapa. Dari segini berapa, dari segini berapa. Teman-teman yang atur sendiri juga kan time managementnya teman-teman garap projectnya kan. Jadi ada 3 pilar. Pilar pertama jadi affiliate tools. Pilar kedua adalah lu terima project base. Ya, service ya. Pilar ketiga punya produk. Yes. Ya, produk lu gitu. Ya, produk. Jadi lu kalau punya 3 ini untuk mendapatkan 100 juta dan kalau dikonsistenkan dalam 90 hari maksimal 100 hari pertama harusnya bisa. Bisa. Ya, tentunya dengan pengalaman dan dedikasi dan atensi yang tepat. Betul. Nah, kenapa banyak orang gagal bikin duit dari AI? Nah, itu. Kenapa banyak orang gagal? Yang pertama, lu nggak bakal teriak kan? Karena goblok. Enggak kan? Gue lagi mikirin bahasa yang lebih halus dari itu apa ya. Cuma intinya, ya sebenarnya itu pola pikir yang instan itu yang banyak
kadang mau disangkal juga mereka lebih ganas gitu, lebih pinter, ngerasa lebih pinter gitu kan. Gue udah bilang tadi kan, emang kelihatannya instan di depan gitu. Tapi orang-orang yang kelihatan instan di depan itu sebenarnya mereka tuh punya backstory yang lumayan. Punya backstory yang ya kayak lu lah tadi ya. Lu bilang, bro, gue bisa dapat 10.000 follower pertama gue hanya dalam waktu 16 hari. Tapi untuk mendapatkan formula itu, yes, betul. Gue punya jam terbang 2-3 tahun mempelajari banyak frameworks, banyak logics, banyak melakukan mengumpulkan referensi dan sebagainya. Jadi minimal kalau orang pengen achieve percepatan itu bayar berapa harga yang lo mau bayar, berapa waktu yang lo mau bayar. Betul. Gitu. Jadi ya kalau kita ngomongnya 8 jam dipakai 8 jam yang dipakai selain buat tidur sama kerja dipakai buat belajar sih. Itu selama 3 tahun gue sama Pak Faisal sih itu. Wow. Jadi 16 jam. Lo sampai dicekokin suruh baca buku tiap minggu. Baca buku ya? Tiap minggu waktu itu. Setahun jadi 52 buku tuh, dan itu sebenarnya walaupun kelihatan sih kayak wah gimana ya, tapi gue mulai lama-lama mulai nikmatin makin kesini. Bahkan gue setelah udah nggak ada program itu gue masih baca gitu. Jadi habit ya. Jadi habit, bener. Jadi habit. Bener kayak ya Atomic Habit kan dari hal ini kecil lama-lama hal kecil bener kan. Itu juga is a great book, Atomic Habit. Iya, Atomic Habits juga bagus. Bro, buku apa yang merubah hidup lo, bro? Oke. Selain Alkitab, bro. Iya, Alkitab bener. Alkitab ya, aduh. Oke. Sebenarnya ini paling general. Tapi gue mau buku paling favorit gue dulu sih Outliers. Oke. Malcolm Gladwell, terus Hanem Sunim tadi udah dibahas juga. The Things You Can See Only When You Slow Down. Yes. Terus di Outliers tuh apa yang lo suka? Oke, di Outliers itu sebenarnya ngebuka ngebuka mata gua terhadap kondisi-kondisi di mana yang gua jadi lebih banyak faktor yang gue pertimbangkan ketika gue mengambil keputusan tertentu. Oke. Karena case-nya dia kan banyak banget kan, kenapa ini bisa sukses, kenapa bahkan sampai yang perbedaan bahasa aja gitu kan. Iya. Penyebutan angka aja di Asia dengan di Western gitu kan, itu bisa berpengaruh juga kan. Jadi gue melihat lebih banyak itulah, dan itu berpengaruh juga ke cara gue melihat orang. Itu berpengaruh juga ya sama 10.000 jamnya itulah. Emang bener gue rasain. Model yang gue punya tuh waktu sama sisihin sedikit gaji buat investasi layar ke atas lah. Itu yang gue push 3 tahun ke belakang, dan itu yang bikin gue sampai ke titik ini sekarang. Itu real. Gitu. Hanem Sunim tadi itu ketika gue lagi panas-panasnya, itu yang menenangkan gue, ngingetin gue lagi lah, agar gue bisa lebih tenang, ngambil keputusan lebih baik. Terus sama gue sih tadi ngomongin tipping point juga. Aduh banyak sih kalau buku ya. Yang paling general yang bisa orang-orang baca tuh mungkin ini sih, The Secret-nya Rhonda Byrne itu orang harus baca sih menurut gue sih. Yang awam sekalipun yang belum pernah baca buku harus baca itu sih. Paling untuk ngerti sedikit tentang Law of Attraction. Yes, betul. Loa gitu ya, karena itu benar-benar ngaruh gitu. Itu yang bikin gue punya vision board di kamar gue, ngevisualisasiin, gue harus jadi pembicara nih. TED Talks gue ada tuh, gue iniin. Itu vision board gitu kan. Pokoknya memvisualisasikan apa yang ada di kepala sehingga menjadi kebiasaan jadi kita, jadi karakter kita. Itu aduh banyak banget ya kalau buku ya. Kalau dari buku yang Things You Can Only See When You Slow Down. Itu ya itulah yang bikin gue ketika lagi overloaded gitu ya, lagi panas-panasnya, lagi kenceng-kencengnya, lagi agresif, tapi malah ya kita kan kalau lari oksigen tipis, penglihatan tipis kan. Nah disitulah buku itu ngingetin gue kalau gue sometimes gue harus lebih slow supaya gue bisa lihat lebih banyak. Ya ngingetin gue lah intinya lah dalam perjalanan gue ini. Gitu. Ya itu tadi ya berarti ya Outliers, si Hanem Sunim sama si Rhonda Byrne
biar teman-teman juga baca ya, Iya. yang enak. Wow. Bro, apa advice lo buat teman-teman yang nonton video ini? Find your vision sih, itu udah di mana orang sudah mempunyai visinya, dia akan ke drive sendiri lah, dia akan diarahkan sendiri lah. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dan yang tidak harus dia lakukan. Ketika orang sudah punya visi itu, ya karena gue ngerasain mungkin orang-orang yang sudah punya visi akan ngomong hal yang sama gak sih? Wow, keren. Gitu. Thank you, Emmanuel.